Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'dil akhas kepada seluruh keluarga besar panitia pengajian akbar peresmian tasyakuran Masjid Jami Nurul Huda. Saya minta tepuk tangan dulu dong untuk seluruh rekan-rekan panitia kita. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia pengajian akbar tasyakuran peresmian Masjid Jami Nurul Huda selalu diberikan sehat walafiat, diberikan khirah semangat ibadah, diberikan istiqomah. Amin Allahumma. Wabil akhas kepada seluruh para agnia, para dermawan, para donatur. Mudah-mudahan para agnia, dermawan, donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Seluruh para tamu undangan, keluarga besar masyarakat Karangkerta, wabil akhos kepada yang berdiri cuma ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lungguh lingging lenggah geliasah, sing pada hadir ibadah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan khirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing duda janda enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki, enggal lunga haji Allahumma. Para bapak haji, para ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa as-sawab mudru ta'ab, besarnya pahala tergantung dari tingkat kesulitan antukeng lakoni ibadah. Ada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, orang berangkat haji nabung selama 40 tahun sebagai penjual pisang 10.000, 20.000 tiap hari selama 40 tahun, barulah di tahun 2023 bisa berangkat haji di tahun ini. Ada jamaah haji tertua dari Indonesia, usianya 119 tahun. As-sawab qadru ta'ab, besarnya pahala tergantung dari tingkat kesulitan antuke ibadah. Dari megah dan mewahnya masjid kita, Masjid Jami Nurul Huda, adalah salah satu bukti semangat dan seluruh warga masyarakat di Karangkerta, seluruh warga masyarakat Karangkerta ikut berkontribusi membangun megah mewahnya masjid kita. Maka tadi ketua panitia pembangunan ataupun pelaksana pengajian hari ini titip pesan kepada seluruh masyarakat Karangkerta. Ternyata bangun masjid gampang, bangun musola kecil, karena orang Karangkerta orangnya sugih-sugih. Bangun masjidnya gampang, yang susah adalah memakmurkan. Betul? Betul? Maka
Maka panjenengan tadi sudah ngaji sama qori'nya bahwa Gusti Allah ngendikaaken innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Gusti Allah, iman kepada dina akhir, ngelakoni sholat, menunaikan zakat, dan yang terpenting adalah walam yahsya illallah. Ora wedi karo apa-apa, wong bangun masjid wedine namung dumateng Gusti. Semeriah ini tasyakuran peresmian masjid kita Jami' Nurul Huda, masya Allah, sebegitu mewah nih. Ampe layos, tratak, taruk, tenda jauh udah tukul kembang ibu. Tandanya nanggap mumpuni biayane akeh. Saya ulang. Nanggap mumpuni biayane akeh. Gak percaya, hitungan bareng-bareng. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, tendane, seneke, rebanane, mumpuni, ake dewek. Bagiannya kita ake dewek. Bener dah? Ya jajal kotak diteni. Ternyata ngebangun masjid itu gampang, yang susah adalah memakmurkan. Maka kenapa di dalam surat At-Taubah tadi saya sampaikan yang ngebangun masjid dibagi dua. Yang pertama membangun dengan cara ikut gotong royong, yang kedua membangun dengan cara memakmurkan. Yang punya duit mangga memakmurkan pakai duitnya, yang nggak punya duit silahkan memakmurkan pakai tenaganya. Duit nggak punya, tenaga nggak kuat, ada orang ngebangun masjid Jami' Nurul Huda, bisanya ikut ngerewangin apa? Ngerewangin pikiran, ide cemerlangnya. Contoh, Pak Ustadz, Pak Kiai, dulu saya pernah ngaji di Jawa Tengah. Ternyata di dalam kitab Azkarun Nawawi dijelaskan bahwa barang siapa manjing ke dalam masjid, kok di dalam masjid sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadahnya ora ditampak nang Gusti Allah. Siapa sih ngomong kawis nih? Saya ulang. Di dalam kitab Azkarun Nawawi dijelaskan pertama, barang siapa manjing ke dalam masjid sampai di dalam masjid ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadahnya nggak diterima oleh Gusti Allah. Padahal rata-rata ibu-ibu habis sholat jamaah mukena aja belum dicopot, udah sambil ngelutik-ngelutik sebelahnya. Yuk, ini semula arisan siapa? Ada ibu-ibu sini begitu? Ada. Repot maning, wis mangkat nang masjid ngobrol duniawi sekalian pamer. Ih ngapurane ya yuk, aku mau mangkat sholat jamaah masjid, aku mangkatnya rada keri. Misalnya mangkatnya rada keri, aku mau nang rumah nambah ngepel. Ijebule keramik, arane keramik kok granit karo marmer. Ih, goning rumah angil nemen. Jebule keramik larang iku nek dipel, ora bersih-bersih. Bareng wis bersih kucing lewat bekepleset. Saiki bangun omah ya Allah, kudu nyekel minimal 500 juta. Apa maning arane tukang saiki ya rokoke, ya mangane, durung maning bangunan material saiki larang nemen regane yuk. Aku durung rampung, durung praget gone bangun omah. Malah tanggane aku wis nawani maning, sak ubin jaluk 7 juta 250. Jarene kitab Azkarun Nawawi ngobrol-ngobrol babagan duniawi di dalam masjid selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Tapi tidak dijelaskan 40 ini maksudnya apa, 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Jangankan yang 40 tahun,
40 hari kok ibadah nggak diterima, bingung kula panjenengan sedaya Bu. Mulane ternyata inilah para wali, Sunan Wali, para wali songo ternyata membuat satu aturan di tanah Pulau Jawa. Pulau Jawa berarti ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, sampai Serang Banten, itu namanya masih Pulau Jawa. Rata-rata masjid musola langgar yang digawe kalian para wali biasanya antara ruangan dalamnya sama serambiknya malah justru lebih lebar serambiknya ketimbang ruang dalamnya. Contoh masjid kita nih, Jami Nurul Huda, ini pakai aturan berarti nih, pakai ilmu ini nih. Kenapa kok antara serambik sama ruangan dalam lebih lebar serambiknya? Ini dalam rangka mengantisipasi kalau setelah sholat jamaah bok mau ngobrol-ngobrol ngaji bab fikih, kadang-kadang ngaji bab fikih kan ngebahas barang yang jorok tuh, maka dipakailah serambiknya. Maka punten-punten para ulama fikih juga mengingatkan kalau bulan Ramadan terkadang kita ngadain acara buka bersama sareng warga. Maka kalau acara makan-makan pas buka bersama, pakailah serambiknya buat makan-makan bareng. Jangan di dalam masjidnya. Sering kejadian, maaf-maaf, ya buka bersama mah baik dalam rangka ngeraketin tali silaturahim, tapi terkadang makan-makannya di dalam ruangan masjidnya. Ini menurut para ulama fikih lebih utama di serambiknya, karena yang di dalam masjid mbok nanti lagi makan, lagi ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Kayak contoh nih, walaupun mengadakan pengajian dalam rangka tasyakuran pembangunan masjid, ternyata pasti musyawarahnya perlu mengumpulkan banyak orang. Bendaharanya ngucap, Bapak Ibu, Pak Kowo, Pak Haji, Pak Kiai, saya sebagai bendahara pengajian tasyakuran peresmian Masjid Jami Nurul Huda, besok kita ngundang mumpuni, kita sudah terkumpul dana sebesar 40 juta. Subhanallah, banyak banget Pak Bendara, mohon. Karena ini 40 juta mutlak dari seluruh kegiatan warga masyarakat yang ikut menjadi agnia pengajian hari ini. Dan besok 40 juta ini rencana yang 7.250.000 ini buat ngebayar layosnya. Terus panggungnya minta 11 juta 250.000. Rebananya minta berapa rebananya? 5 juta katanya. Rebananya 5 juta. Kemudian sound systemnya ini ngundang mumpuni kiai antar provinsi, harus sound systemnya yang baik, minta 3.250.000 rupiah. Oh ya, snacknya untuk para tamu undangan ada Pak Kiai, ada Pak Kapolsek Forkompincam sekalian, ada Pak Haji Kuwu yang baru pulang dari tanah Arab, maka harus pakai nasinya nasi. Jadi ini perlu snacknya, harganya sekitar 12.250.000 rupiah. Oh ya, hiji maning lalen amplope mumpuni. Gimana Pak Haji? Entah seberapa isinya saya nggak tahu nih, tapi intinya itu sudah termasuk ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Inilah kenapa para wali di tanah Jawa kalau membuat masjid, membuat langgar musola, justru antara ruangan dalam dan serambiknya lebih lebar serambi atau terasnya, persis kayak masjid kita nih. Bagus banget nih. Berarti ini keluarga besar para ahliya, panitia pembangunan sudah tabarukan sama kiai. Ketika sudah punya dana, ngebangunnya nggak cuma asal ngebangun, duit langsung ngebangun, nggak bisa, harus tabarukan sama kiai. Kiai, ini kalau masjid bagusnya yang madep ngetan apa madep? Soalnya banyak zaman sekarang masjid memang kiblatnya di barat, cuma ada karena posisinya yang susah, akhirnya masjidnya ada yang madep ngalor, bingung jamaahnya. Makanya karena satu posisi ini juga perlu dimusyawarahkan. Maaf ya, terkadang juga banyak nih masjid yang tempat wudhunya itu langsung kelihatan dari orang yang ketika takbiratul ihram, gara-gara kacanya lebar banget.
saking lebarnya kacanya transparan. Sini yang di dalam masjid baru takbiratul ihram, ada orang wudhu lagi jengking-jengking bokongin jonting-jonting. Sini Allahu Akbar baru bokong. Loh, ini juga perlu diperhatikan. Gak hanya sekedar bangun masjid itu punya duit langsung ngebangun, gak bisa. Harus bermusyawarah tabarukan sama kiai supaya masjid kita nyaman ditempati, jamaahnya juga banyak, tur istiqomah. Amin Allahumma. Menarane Masya Allah 5 menarane. Ubay sinang pucuk ketamban sing buri nang sebelah mana. Ditelenggi rasane Masya Allah mantep, namun sakane Masya Allah papat. Jangan sampai masjidnya mewah, maghrib masih petengan. Bareng gelem ana sing agan bocah cilik durung sunatan. Kasihan masjidnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menaranya 4, ubahnya 3, singadan bocah cilik turun sunatan. Lah, bareng udah bocah sing adan, waya subuh singadan bakakung. Suarane ampeg, untune kari loro, adane sambil nalangsa. Sholatu khairum minan naum. Salat iku lewi becik ketimbang turu belas langkah sing tangi. Bareng gelem ana sing tangi malah sing tangi barang. Barang ayame aja salah paham. Lebar adzan bakakung tengok kanan, tengok kiri. Kok sepi nemen ya? Gimana Kiai? Saya ditanya, katanya emang pernah baru barang barang ayame Kiai. Habis azan bakakung tengok kanan kiri nggak ada yang berangkat. Akhirnya bakakung nunggu jamaah sambil puji-pujian. Punten, di sini ada puji-pujian nggak ya Kiai? Alhamdulillah, sama kayak masjid di Cilacap, masih ada puji-pujian dipertahankan. Bakakung muadzin habis adzan tengok kanan kiri sinambi puji-pujian. Puji-pujiannya bakakung anglas nama. Ayo sholat jamaah ganjarane langkung kata. Hayo sholat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-pujiannya jam 5 seperempat tetep gak ada yang berangkat. Akhirnya mulai puji-pujian sambil pengumuman, saudara yang gerdintanya 5 menit maning orang gelem teka. Aku pengen sholat dewek. 3 menit kemudian alhamdulillah ada yang berangkat. Yang berangkat cuma sabelindi. Pada Mbah Kakung si mangkat Kaji Sumarno. Ada nih Kaji Sumarno. Yang sebelah mana Kaji Sumarno? Dia Kaji Sumarno takon kalau lagi puji-pujian. Ya Allah, sampai ini puji-pujian sampai jam 5 seperempat. Anu pi meniki masjid dan yang langkah si mangkat. Si lagi puji-pujian jawab, walah
Emang bener ke masjid muda kayak kita karo sampean. Lah terus sarapan ke priwe ge Pak Kaji, ora usah dipikir Kaji Sumarno, gampang ge ngisuk masjidnya didol bae. Tadi duduk masjid Jami Nurul Huda, masjid kono ngisor langit atuh. Bangun masjid mah gampang, yang susah itu adalah yang memakmurkan. Maka yang memakmurkan adalah silakan duitnya mangga, gak punya duit karo tenaga nih, gak punya duit gak punya tenaga, silakan ngebangun masjid pakai ide cemerlangnya. Sampai-sampai dijelasin, masjidnya udah apik nemen nih. Maka sapa wonge manjing maring masjid, maka harus sudah dalam keadaan suci berwudu. Untuk apa manjing masjid sudah dalam keadaan suci berwudu? Karena manjingnya langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kata kitab Nasoihul Ibad. Kok manjing maring masjid niatnya enggak sholat jamaah, niatnya cuma ngaji rutinan? Terus gimana tuh belum keadaan berwudu? Nggak apa-apa kalau niatnya cuma mau ngaji rutinan, belum dalam keadaan berwudu. Maka kalau nggak melaksanakan salat tahiyatul masjid, silakan sholat tahiyatul masjidnya, kata Nasoihul Ibad, diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Iku arane baqiyatus sholihah. Jadi kalau ibu-ibu jamiah nih ngaji rutinan di Masjid Jami Nurul Huda, karena memang niatnya ngaji rutinan, maka dalam keadaan nggak berwudu nggak apa-apa manjing masjidnya, cuma sholat tahiyatul masjidnya diganti dengan membaca baqiyatus sholihah berapa kali? 4 kali baru 1 ping telu maning. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ping kali maning. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekidah mali. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Jebule rebanane enak banget monine, panas-panas begini solawatan insya Allah udah ditambah ademnya. Allahumma panase srengenge ditanggung bareng-bareng, panase ati salai dewek-dewek. Jadi kalau panas-panas begini ngajinya sampai jam berapa nanti Bu? Jam berapa? Jam 5 sore? Bentar, tadi saya naik jam 2 lebih 10 menit. Pragatnya jam 5 sore. Berarti ngajinya 3 jam. Ya Allah. Bentar saya tanya sama Kiai. Mohon izin Kiai, tolong saya dibelain Kiai. Emang ada di Tugdana mubaligh ceramah sampai 3 jam ada Kiai? Ada di tukang kompor sampean. Kiai baru senyum aja udah jujur. Paku yang baru pulang haji biasanya jujur banget nih. Anu Kaji Kuwu, saya mau tanya Kaji Kuwu, di desa Karangkerta emang ada mubaligh ceramah sampai 3 jam ada?
Senyumnya Pak Kajiku mencurigakan. Ini senyuman agak berat soalnya. Senyuman yang tetap ngebelain warganya. Dijawab ada, ketara ngapusi bohongin mumpuni. Dijawab ora, kuatirnya syukura dipilih mani. Udah, saya tanya sampai belakang sana. Assalamualaikum. Yang pojok sana halo. Iya, masih sadar? Masih. Alhamdulillah, kebagian snack enggak? Ya kebagian? Mulanya mangkatnya sing gasik. Oh, gasik tetap pernah kedungan snack. Moga-moga rezeki yang barokah. Emang di Kecamatan Tukdana ada kiai ceramah sampai 3 jam? Ada? Kiai siapa? Siapa? Kita nih mumpuni ceramah 3 jam. Iku ngundang utang ngontrak sampai ceramah 3 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sebelum saya lanjut, Pak pengatur sound system, wah mantep banget di sound systemnya. Cuma saya mohon bantuan, coba suara echonya sama efeknya dihilangkan saja, biar suara saya lebih jelas dan lebih bulat. Nah, kayak gigi, malah mantep asli, suaranya mumpuni. Betul? Betul? Di Serambi Masjid Nurul Huda jelas? Jelas. Alhamdulillah, sampai pojok belakang jelas. Matur nuwun Pak pengatur sound system, moga-moga sound systemnya tambah laris. Rezeki ini murah berkah barokah. Selayos-layose. Layosnya juga ini donatur juga ya. Siap. Alhamdulillah. Layos apa ini namanya? Tenda Cendi. Tenda Cendi. Cendi. Mantap, tenda Cendi. Betul. Nah, ini selama saya ngaji di Kabupaten Indramayu, baru kali ini memang saya lihat pengajian umum semantap ini, berasa kayak lagi pengantin sunat saya. Tepuk tangan dulu dong. Itu betul. Ini bukan lagi ngalem ya, tapi memang saya ini pengajian di Indramayu udah sering banget Kiai. Dan rata-rata kalau pengajian umum anggap tenda-tendaan begini, udah pada ngampar aja sambil bawa tiker dewek-dewek, tuku tiker sing rega 5.000 plastik iku Bu. Bener mengaku guys, pengalaman nemen bakal polsek mohon izin di Kabupaten Indramayu itu saya udah sering banget diundang pengajian di sini, dan hari ini memang mantep banget tuh. Wong gue berizin ngabe gitu. Mantap banget, sound sistemnya salon itu lagi hitung. Siji loro telu papat lima dua alop pitulas. Kalau mantep nemen salonnya begini, berarti ngajinya sampai jam 5 sore. Berarti salat asarnya 5:30. Modelnya wong Karangkerta begitu. Kalau duhur ke asaran, asar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Masih di dalam kitab Azkarun Nawawi, barang siapa manjing ke dalam masjid, kok di dalam masjid nyanyi-nyanyi, nembang-nembang lagu-lagu duniawi, maka mulutnya wong ki mau disobek-sobek nang Gusti Allah. Apa ikut nembang-nembang? Kecuali puji-pujian ya Bu. Kalau puji-pujian isinya sholawat dan zikir. Tapi kalau nembang-nembang, contoh manjing masjid, anak HP kelalen gak di silent, lagi takbiratul ihram HP-nya nasing telepon, nada deringnya lagu dangdut koplo, judulnya Juragan Empang. Ini namanya orang kurang teliti nih. Jadi kalau mancing ke dalam masjid ada HP dan lain sebagainya, harus disiapkan terlebih dahulu biar nggak bunyi sembarangan di dalam masjid. Ini maaf ya, lagi kita mancing ke WC aja kita pakai adab, apalagi kita mancing ke rumahnya Gusti Allah yang dibangun dengan begitu luar biasa seluruh masyarakat Karangkerta. Ini bukan berarti saya cerita masalah bab kitab Azkarun Nawawi kemudian nggak setiap orang bisa mancing masjid, itu tidak. Artinya kalau kita sudah berada di dalam masjid, kalau kita pakai adab, keluar dari masjid mestinya masih membekas adabnya. Di antaranya di dalam masjid jaga lesan, jaga omongan. Keluar dari masjid berarti nggak sembarangan ngucapnya, ada bekas yang tersisa.
Ada lagi di dalam masjid nggak boleh nyanyi-nyanyi sembarangan, maka keluar dari masjid tentu setiap lisan kita pun zikir eling kepada Gusti Allah. Nggak punya duit, nggak punya tenaga, nggak punya ilmu, bangun masjid pakai apa? Pakai doanya. Mbak Sepuh nih, kalau Mbak Sepuh biasanya doanya ampuh, nggak bisa urun, nggak bisa patungan apapun, patunganlah pakai doa. Ya Allah, ya Rahman, seneng nemen aku rasanya ya Allah, bisa melu sholat jamaah na Masjid Jami Nurul Huda. Orangnya engkau orangnya, alhamdulillah tanah es diwakofnya. Moga-moga ya ahli wakil pada diparingi sehat walafiat. Moga-moga sing pada sholat jamaah diberi istiqomah ya Allah. Arahnya aku wong wis tua, mancing maring masjid melaku sekang omah, dengkule rasane kenceng, tempole rasane manteng, tapi melu seneng alhamdulillah pada nek sholat jamaah anggone mangkat anjoge keri gara-gara nganggo sarung angel lemen dienggo. Bisane sarung angel dianggo, lo sarungan katokan bolongan siji nggo siki loro. Antesan keserimpung bae. Tapi kulane seneng ya Allah. Bocah nom-noman wong sugih-sugih tangga teparo masjid kene pada berjuang kabeh. Moga-moga masjidnya nambahi makmur, masyarakatnya yang melu makmur, dan sing pada gede syukur, dunia akhirat bisa makmur. Allahumma. Doa sing saya sampai urun doa pun nggak bisa ada ngebangun masjid, nggak bisa patungan duit, nggak bisa patungan tenaga, nggak bisa patungan ide, sampai doa pun nggak bisa. Bisanya ikut patungan apa? Menang, menang cara kene apa? Menang baik. Bahasa Sunda kan cicing. Ya kalau bahasa tempat saya Cilacap, Jawa Tengah, silent please. Kalau belum bisa ikut patungan, belum bisa ikut ngerewangin, ngebantu, nggak usah ngomongnya macem-macem, udah diem aja, udah termasuk syukur alhamdulillah. Ketimbang apa? Ketimbang nggak ikut patungan apa-apa, nggak ikut urun apa-apa, ternyata malah isine ngebikin fitnah di tengah masyarakat. Lagi ngebangunnya aja susah nih, bayangin. Yang menggalang dana terkadang sampai bawa stop map. Betul Kiai? Datang door to door dari rumah ke rumah. Ini perlu mental yang kuat loh Bu. Terkadang baru ada pegang stop map aja, belum sampai ke rumah tetangga pintunya udah ditutupin kabeh. Udah tenaganya, udah waktunya, belum mental kesiapannya untuk bangun masjid. Jangan sampai ada orang yang gak ikut patungan apapun kok malah lesannya menghancurkan mentalnya panitia. Kalau nggak bisa patungan apa-apa, lebih baik menang ketimbang ngomong sing blesak. Tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Betul Pak Panitia? Betul. Saya membayangkan sendiri Bu, namanya jaluk iku mentalnya kudu gede. Lapa mending jaluk tiap hari gawane stop map, lebih sendale tok sing krungu kresek. Tanggane langsung jendelanya ditutupin kabeh, TV dipateni kabeh. Dan kaya-kaya langka wonge, tapi bukan wong kene, kono. Cilacap. Ngarani kita nih apa? Oh, jadi kita, jadi wong Cilacap kayak itu ketularan wong kene. Sana Cilacap, sana Indramayu sebelah kono, nyusul langit ado. Maka punten karena ngajinya kan sampai jam 5 sore ya kan? Betulan? Sampai jam 5 sore? Kuat? Ibu-ibu ngaji sampai jam 5 sore kuat? Bapak-bapak sanggup? Wah bapaknya sanggup, ibu nak kuat, saya nggak ikutan. Nafsi. Saya dapat titipan amanah dari panitia. Ini karena amanahnya rada panjang, masya Allah nih Pak. Ini kertas yang buat nulis
pengumuman dari panitia. Ini adalah kertas protokoler bupati, Pak. Kebetulan nih siap, mantep banget nih, kondel banget nih, ya Allah. Gambarnya menang boleh. Ada titipan amanah, mohon izin karena amanah wajib saya sampaikan Kiai. Amanah dari panitia. Mumpuni wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni namanya dia? Kabar baiknya pengajian hari ini adalah disengkuyung dari seluruh keluarga besar DKM Jami Nurul Huda dan seluruh keluarga besar masyarakat Karangkerta beserta para donatur, dermawan dan para azlia. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh merewangi? Dalam rangka ikut merewangi pembangunan dan rehab tempat wudhu perempuan. Oh, sebelah mana no? Sebelah sebelah kiri. Ya. Untuk ikut merewangi pembangunan dan perehaban tempat wudhu perempuan Masjid Jami Nurul Huda. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Nah, Kiai, ini tulisannya begitu Kiai, cuma kebablasan gone maca. Jadi punten Pak Kapolsek, Pak Hajiku, Bapak Kiai dan Bapak Ibu sedoyo yang hadir. Ternyata hari ini panjenengan rawuh sareng mumpuni adalah yang pertama silaturahim, yang kedua pengajian, dan yang ketiga mohon izin pisan panjenengan mau ditarikin sodako jariah. Kira-kira kalau ditarikin sodako jariah ikhlas mboten? Ikhlas mboten? Betul lah? Ikhlas? Kalau ikhlas mangga ngerogoh sak dompet sehingga bawa dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesu gampang nih ketemu disarutangin. Nanti akan saya mulai dulu. Bentar, kotak infaknya nunggu saya dulu. Kotak infaknya dimulai dari saya. Saya harus ngasih sodako terlebih dahulu. Yang ngasih sodako ini yang jilbab hitam bajunya pink, asisten plus bude saya. Walaupun yang ngasih infak bude saya, maka duitnya kita. Ada salah paham. Jadi bude saya ngasih kotak infak, tapi bentar dulu ibu Jamiah Nur Hasanah, panjenengan nanti kalau ngasih infaknya sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Yang jadi soang telurnya segede telur soang, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, sing dadi ayam ndoge sagede ndok ayam, sing dadi manuk darah ndoge sagede ndok manuk darah, sing dadi manuk emprit orang usah memasakkan ndoge sagede ndok soang, melas nanti dobolen. Sesuai kemang milih harapan dadi soang apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi soang? Dadi soang. Mentale wong Indramayu, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin jadi soang. Soang adalah telur sing ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 1.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30. Berarti manuk emprit pira? 2.000. Aduh nemen kaceke. Lagi manuk darah wet 30 masa emprit 2.000. Ibune tuh gelangnya selengen dinggo kabeh. Andal ini sakeong-keong, kalungnya dawane tekan budel. Masa awe sodako nggo gawe bangun masjid 2.000 kan izin karo budel. Mangga kotak infaknya muter, dimulai dulu dari asisten saya. Jur kotak infonya silakan muter, senambi baca sholawat. Yang pertama saya sampaikan amanah satu kali lagi, sodako panjang bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak untuk ikut merewangi tempat wudhunya jamaah perempuan di Masjid Jami Nurul Huda. Makasih matur nuwun. Bakul es aja sodako 10.000 masa jenengan 2.000. Mangga kotak infaknya muter, sinabi maca sholawat sesarengan rebana. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabb
Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubashiran bil jannah wa bil adli syahira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam dak Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairas siddiqi siddiqi sayyidil khulafa narju min fadlil maula an'im lana bi shifa maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam dah Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubashiran bil jannah wa bil adli syahira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam dak Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mushtata du'afa narju min fadlil maula iqdi hawaijana maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam dak Muhammad irman ali haidara sirah nabiyil wali wa sayyida syurafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah, kotak infaknya tetap keliling, sorbannya tetap lanjut, ngajinya juga dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia pembangunan rehab tempat wudhu Masjid Jami Nurul Huda mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku.
Makasih. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong sedekah iku ibarat wong nandur wiji siji tukule 7. Halo. Halo. Bu. Bu. Wong sedekah iku ibarat nandur wiji siji tukule 7. Tukule pi bareng wis tukul 7 setiap tangkai cabangnya 100 ping 7 berapa Bu? 700. Esi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala kanggo sapa bae sing pada seneng sedekah. Amin Allahumma amin Allahumma. Karena kotak infaknya juga semangat. Syukur Pak Haji, Pak Kiai, alhamdulillah. Ahlan wa salam bihudurikum. Oh ya, Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukdana, kalau sudah ada KUA-nya udah penghulunya, tinggal calon pengantin kakunya aja ini Bu. Soalnya ini saya belum payu laki soalnya. Mohon izin Kiai, ngapunten sangat. Saya mohon maaf ngajinya lebih awal Kiai. Saya yang kegasih, kenapa Kiai yang telat? Oh Kiai yang telat, alhamdulillah Kiai juga sadar diri. Punten Kiai, tapi barokahnya ilmu, barokahnya pangkat, walaupun rawuhnya agak telat, tetap duduknya di depan. Maaf punten Kiai, segera rawuh Kiai, karena ini rebananya dari mana? Al-Fatah. Dari mana Al-Fatah? Dari Trisi. Oh Mas Indramayu, ya bukan planet Mars, saya juga tahu Bu. Mas Indramayu baik. Ini karena semangat mohon izin sampaikan saweran saya kepada grup rebana Al-Fatah Ibu punten Ibu. Ya sama-sama alhamdulillah. Oh udah nyiapin kotak saweran sendiri ya Allah. Ternyata udah nyiapin kotak saweran. Ya. Berarti udah saya saweran. Berarti mau ada yang nyawer lagi nggak apa-apa. Ini adalah santri Bapak Ibu. Mohon izin Kiai, saya seneng nyawer santri. Ini santri ya? Ya santri tapi rada tua sedikit Bu. Ya mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Tuh Mas Ian, mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Tasyakuran bangun rumah, ngundang para santri supaya pada haflah lil ikhtitam nang omah nang dalem aja nanggap biduan. Ya biduan sih alhamdulillah sekarang udah banyak biduan pakai jilbab. Moga-moga dikasih istiqomah. Cuma rata-rata biduan itu kan maaf Pak, bajunya seronok kurang bahan. Masa gue gunung cermai ditonjol-tonjolin, dimudel disogi celobong udara, ngagorok mini rok pacet maaf nih, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Terus kayak gue kok gunung numpak motor metapa kan jadi SMS maaf silit dan letek separuh. Cara berpakaiannya kalah kalau buah nang pasar. Saiki buah nang pasar kan malah pada kelambenan Bu. Betul. Buah nang pasar pada pakai baju apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah blimbing kelambenan. Aku manjing maring desa Karangkerta, aku buruh anak nangka pada jaketan. Berarti nang Karangkerta nangkane nangka senang muslimatan, nangkane ngerti syariat, ngerti aturan. Kalau nang Karangkerta anak nangka pada jaketan, nang apa nangkane wong wadon ora dibrongsong. Dan alhamdulillah hari ini kita memakmurkan Masjid Jami Nurul Huda dengan mengundang seluruh jamaah. Silahkan masjid kita bukan hanya masjidnya orang Karangkerta. Orang di luar Karangkerta mau sholat jamaah di sini juga mangga-mangga wae. Sok monggo silahkan, karena masjid kita bukan hanya masjid pribadi tapi masjid dari seluruh masyarakat yang merasa betul-betul ingin sholat jamaah mereka. Monggo silahkan, ini masjid milik bersama. Punten Kiai, sering kejadian di masyarakat kalau ada seorang agnia
mewakafkan tanahnya, kemudian dibangun masjidnya, mungkin 80%-nya dana pribadi. Terkadang ada masyarakat yang bilang begini, masjidnya wis dadi ya silakan, mana sing ngebiayani siapa? Ya masjid DKI. Kita mah orang ngebiayain, berarti aku ya udah orang keparingan masjid iku mau. Sing kudu nenggone ya sing ngebangun siapa? Ibu masyarakat. Sering kejadian. Maka inilah kenapa tadi saya bilang di awal bahwa bangun masjid itu juga harus pakai ilmu. Walaupun punya biaya, soallah datang ke rumah kiai, soal datanglah kepada para masyayikh, soallah kepada para sesepuh, bahwa artinya ini saya punya hajat, ingin mewakafkan tanah saya. Kalau sudah diwakafkan, ini berat tanggung jawabnya. Maka dulu Ibu Nyai Salihah, ibundanya Mbah Gus Dur, mengatakan kepada anak-anaknya, nok, nok cara kene apa? Nok, nek anak lanang, nang, nok nang, nang nok, nang nok, nang nok, iku omah sinang Jakarta, sing kita miliki, iku ngesuk arep tak wakafna, nek wis tak wakafna, maka arep tak dadekna pusat klinik kesehatan. Sapa bae wong sing kirane memerlukan silakan berobate, jaga kesehatane nang klinik sing saya wakafkan. Jadi sampean ora usah ikut campur karo umah mewah kita sinang Jakarta. Iku tak niatna tak wakafna. Sampean arep pada ngeluru rezeki, silakan golek dewek-dewek. Kepingin dunya, silakan cari maisah dewek-dewek. Sebab sampean wis tak warisi ilmu, wis tak warisi ngaji. Kepingin duit, silakan ngeluru dewek. Ibunya yang solehah, ibundanya Mbah Gus Dur. Tanggung jawab gede masalah bab wakaf. Maka ternyata di dalam kitab namanya Sulamut Taufik dijelaskan di dalam sarahnya bahwa kalau orang tua meninggal dunia, wafat, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai matinya belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi tegas. Maaf nih, saya ngomong begini, saya anak, panjenengan juga anak. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane mati ya warisannya dibagi. Anda wong kene kaya iku? Anda wong kene kaya iku? Makat wonge mangkat. Sing kaya ngapa bentukannya? Enggak, jangan ditunjuk. Insyaallah sini orangnya solih-solihah kabeh. Amin Allahumma. Hanya gara-gara warisan karo sedulur kandung sampai lah takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan nang dalam karo sedulur kandung pada papasan melaplengos-plengosan. Gara-gara rebutan warisan, ana mau kene kaya iku? Ana mau kene kaya iku? Sing kaya ngapa bentukannya? Kaya mumpuni, lagi mumpuni bagi nyampe kena. Saya tidak ada niatan ngajarin, tidak ada niatan nyeramahin, tapi saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Jadi menurut kitab Sarah Sulam Taufik, kalau orang tuanya pernah sugih, sugih itu kaya bu, pernah kaya secara finansial, dia sugih, kemudian sehat secara badannya, tapi sampai sedoknya, sampai wafatnya belum berangkat haji, maka ahli warisnya ketika warisannya hendak dibagi harus mengambil duit dari dana warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Begitu, jangan kebalik. Umpama begini juga, ada seorang bapak-bapak, suami meninggal dunia, istrinya masih hidup. Kadang kalau di dalam pembagian warisan hanya mengutamakan para ahli waris anak-anak kandungnya saja, padahal sang ibu masih sugeng, aslinya juga berhak mendapatkan warisan dari beberapa persennya. Seperti itu, mumpung nonton Pak Kepala KUA. Kadang-kadang ibunya nggak dipikir, ada yang umpamanya
ibunya masih hidup, kadang-kadang nggak dikasih warisan, alasannya masih mengutamakan para anak-anak kandungnya. Jadi kalau ada orang sugih memang tanggung jawabnya besar Bu. Tapi saya ngomong begini jangan ada yang ngomong mending orang pancen, mending orang kerja, mending orang sugih aku. Sebelum wong sugih tanggung jawabnya gede. Jangan begitu. Wong ini di dalam kitab Azkarun Nawawi, justru ketika kita sedang sholat fardu membaca tahiyat akhir, maka ditambahkan doanya Kanjeng Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Jadi kalau tahiyat akhir tuh, tahiyat akhir mau ngucap salam, sebelum ngucap salam sesudah tahiyat akhir ditambahkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Artinya ya Allah, jadikan saya orang yang dikasih hidayah, dikasih petunjuk, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan diparingi sugih, dikasih sugih bukan wajib fardu, tapi sugih juga perlu. Dan saya ceramah, tapi niat kita adalah belajar sesarangan. Mudah-mudahan keluarga besar Jamiah Masjid Jami Nurul Huda, DKM Jami Nurul Huda, warga masyarakat Karangkerta, warga masyarakat Kecamatan Tukdana, kita yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yusra, usaha ingkang manfaat ingkang barokah, diberikan keluarga mawaddah warahmah sakinah, dijadikan keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yusra bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan pulang Bali, maka suaminya nikah lagi. Yang udah terlanjur jalan sambil dia, nggak apa-apa ngaku janda gitu katanya. Punten non sewu, karena nanti doakan dimami langsung oleh Pak Kiai. Ada beberapa door prize juga. Door prize-nya buat jamaah apa buat jamaah yang hadir. Ada door prize-nya juga, mungkin ada sedikit waktu untuk membagikan door prize, silakan. Dari saya pertama Bapak Kepala KUA matur nuwun hadirnya, Bapak Kapolsek terima kasih hadir secara langsung, Bapak Daramil atau yang mewakili matur nuwun saat rawuhipun, Bapak Haji Kuwu Kartana terima kasih telah mensupport kami keluarga besar DKM Jami Nurul Huda, dan seluruh para masayih, Bapak MWC, Bapak Kiai dari Tamsibia sudah Nahdlatul Ulama Kecamatan Tukdana, dan Ketua MUI, dan seluruh warga masyarakat Karangkerta. Mudah-mudahan setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu